Selamat malam, selamat datang di podcast Proklamasi Regional Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih topik yang seru. Tapi sebelum kita menuju ke topik yang seru, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu pada para pemantik diskusi pada podcast kali ini. Nah, untuk pertama, silakan Ketum untuk memperkenalkan Ya, diri. salam kepada para pendengar semuanya. Panggil aja saya Rio gitu, sebagai Ketua Umum di Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia Regional Jawa Timur. Oke, nah kenalin, saya sendiri Syifa. Nah, saya sendiri di Forum Komunikasi Regional Jawa Timur sebagai Sekretaris Umum. Nah, selanjutnya, bahkan Bendum. Halo, kenalin aku Sinta Angelina sebagai Bendahara Umum di Forum Komunikasi Jawa Timur. Panggil aja aku Angel ya. Oke, terima kasih. Nah, topik pada kesempatan kali ini adalah tantangan dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa kesejahteraan sosial. Nah, kita tahu ya, kita sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial tentu saja terdapat tantangan-tantangan nih, terutama entah itu di dalam kondisi pandemi saat ini atau persaingan nih di dunia pekerjaan. Nah, lantas apa sih tantangan yang ada di dalam peningkatan kualitas mahasiswa kesejahteraan sosial itu? Nah, kalau dari saya sendiri nih, menurut saya terdapat tantangan dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa kesejahteraan sosial. Salah satunya itu berkenaan dengan kurikulum. Mengapa sih kurikulum itu kok menjadi tantangan dalam upaya peningkatan? Karena apa? Gini, kita tahu ya teman-teman, kurikulum itu di berbagai PTN maupun PTS itu berbeda, tergantung akan siapa yang menaungi. Seperti halnya entah itu dinaungi oleh Kemensos ataupun Kemendikbud ataupun dari Kementerian Agama. Nah, itu mempengaruhi kurikulum. Nah, apabila kurikulum itu berbeda, tentu saja itu baik sih karena bervariasi antara PTN 1 dan PTS lainnya itu tentu saja mempunyai ciri khas. Contohnya saja, misalkan di UNES nih, fokusnya lebih ke pemberdayaan. Namun, di sisi lain ada kekurangannya, yaitu terlalu banyaknya matkul. Jadi, skrupnya itu terlalu luas. Memang luas itu baik, tapi akhirnya menimbulkan kebimbangan tersendiri, dilema sendiri dari mahasiswa kesejahteraan sosial. Nah, seperti itu ya pengantar dari saya. Nah, mungkin nih dari Bendum, Mbak Angel ya langsung. Mbak Angel atau dari Mas Rio nih, gimana menurut Mbak Angel dan Mas Rio dalam Dari aku deh ya. menanggapi ini? Ya, silakan Mbak. Benar banget sih katanya Sipa ya. Kalau kebanyakan mata kuliah itu pasti kan bikin bingung juga ya. Contohnya kan kalau di kata Sipa tadi di UNES ini kebanyakan teori gitu mata kuliah dan lain-lain. Nah, sama juga di UMM nih. Di UMM juga menurut aku nih kayak kebanyakan teori gitu loh. Jadi tuh kayak bikin pusing nggak sih untuk kita sendiri gitu. Jadi kayak kurang kalau di UMM ini kurangnya ini turun lapangnya kalau menurut aku. Jadi kayak kita cuma belajar kebanyakan dari teori-teori aja gitu. Kebanyakan teori tapi untuk turun lapang itu sangat kurang. Jadi untuk menurut aku nih agak gimana gitu. Kalau menurut Rio gimana sih? Gini. Kalau dari aku, kita tadi membahas tentang tantangan dalam upaya peningkatan kualitas ya, khususnya mahasiswa prodi kita sosial. Tadi sempat disinggung tentang kurikulum. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau menurutku, lihat aja ya bahasanya.
sedikit setuju gitu kan, juga sedikit tidak setuju. Bukan tidak setuju sih, mungkin akan saya lengkapi lah dari pernyataan Siva sebagai pemantik gitu kan ya. Berkenaan dengan kurikulum itu kalau bisa diibaratkan ya, kalau misalnya dalam organisasi katakanlah, itu kan bisa dibilang sebagai grand design. Seperti apa sih, tujuan apa sih yang ingin kita raih gitu kan. Berarti kan seperti apa sih kampus, prodi gitu kan. Kalau di kita ada yang namanya aspeksi gitu kan, asosiasi pengajar pekerja sosial itu untuk mendesain daripada kurikulum PTN maupun PTS, khususnya yang prodi ilmu kesejahteraan sosial dan sejenisnya ini, agar menjadi mahasiswa yang berkualitas. Sebenarnya untuk permasalahan mata kuliah ataupun banyaknya itu kan secara kuantitas itu enggak masalah. Yang penting itu diimbangi dengan suatu tujuan yang jelas. Oh, oke, kampus ini ingin didesain seperti ini, makanya kita letakkan mata kuliah ini, sajian mata kuliah ini di semester sekian katakanlah, agar nantinya seperti ini. Nah, namun dalam pengalaman saya itu juga sedikit rancu gitu loh. Memang benar adanya sebuah kerancuan di situ. Sebenarnya mau didesain seperti apa sih ketika melihat kurikulum daripada kita, kalau saya mulai di UMM gitu ya, katakanlah UMM gitu kan, katanya praksis medis, tapi dari lihat kurikulumnya kok dikit banget yang ada medis-medisnya gitu loh, malah condong kepada advokasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau menurut saya ini seharusnya diperjelas dulu nih identitas daripada masing-masing prodi di kampus masing-masing gitu kan. Lu mau kayak apa? KS-mu beda sama KS yang lain atau memang cuma KS biasa aja gitu kan. Nah, di situ juga perlu adanya ketegasan daripada aspeksi gitu kan. Kemudian daripada peningkatan kualitas dosen gitu kan. Ntar itu bisa, karena menurutku ya kurikulum itu bisa mempengaruhi SDM kita loh gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bahas tadi tentang kualitas, itu kan nggak melulu dari kurikulum kan, memang menjadi salah satu faktor, tapi kan memang daripada SDM sendiri gitu loh, seperti apa gitu kan. Kalau dari aku kayak gitu sih, mungkin setuju gak setuju itu kan pendapat dari teman-teman masing-masing ya. Nah, sedikit menarik berkenaan tadi Mas Rio menyinggung peningkatan SDM. Memang ya SDM itu sangat-sangat mempengaruhi dalam peningkatan kualitas, terutama tenaga pendidik nih ya. Dari informasi yang aku kemarin nih searching itu, ternyata mayoritas dosen di kesejahteraan sosial, baik KTN dan KTS itu minim akan berpendidikan doktor dan bergelar guru besar. Nah, selain itu juga menurut itu ya, kalau berkaca di UNES sendiri itu banyak dosen-dosen yang sudah sepuh ya. Itu juga mungkin perlulah upgrading bagi tenaga pendidik juga. Ya, perlu regenerasi lah kalau bahasa kita itu, untuk beliau-beliau dosen-dosen itu perlu adanya regenerasi, karena memang kita kan kenal faktor quo itu ya. Jadi juga ada batasannya gitu loh, nggak bisa dipaksakan gitu kan. Tapi memang keadaan ya gimana, kalau kita kembali ke mahasiswanya deh, apakah motivasi mahasiswa gitu kan, lulusan tahun berapapun itu, apakah mereka memiliki obsesi dan motivasi untuk menjadi dosen kesos, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kok bisa sampai istilahnya kalau bilang buruk untuk regenerasi, ya buruk karena melihat di UMM sendiri itu ya, kalau tadi kita menyinggung UNED, di UMM sendiri pun dari sekian dosen yang ada, yang muda ya bisa dikatakan cuma satu gitu kan. Aja ya, yang lainnya juga udah karena ada gitulah.
udah pada ibu-ibu udah cocok pegang cucu gitu kan. Tapi Benar banget. gimana ya, juga sulit gitu loh. Masalahnya dari teman-teman kita sendiri pun gitu kan, nggak ada motivasi untuk ke uang. sana gitu loh. Emang Angel ada ini nih, ada mau jadi dosen? Aku aja ya gini. Aku aja nggak ada cita-cita pengen jadi dosen UMM gitu. Maksudnya jadi dosen Ya, kayak eksos sos gitu. gitu kan. Emang minim banget di UMM aja kan kebanyakan udah faktor U ya. Dan yang muda tuh dikit gitu. Kan kita generasi milenial kalau kita ngikutin apa cara dosennya ngajar gitu kan itu mereka udah kebanyakan pakai cara jadul ya, cara lama. Kita kan kayak pasti bosen gitu, pengen yang baru, pengen hal baru, pengen ikutin zaman gitu loh. Jadi susah gitu untuk menyesuaikan dengan dosen yang sudah tua itu kayak gitu loh. Tapi ini loh, apa namanya, bukan hanya, mungkin ini jadi salah satu faktor ya, kenapa teman-teman pada saat ini sekedar pengamatan kecil-kecilanku ya di UMM ya, kalau kita ini. Kalau kita tadi berbicara kualitas, bisa dikatakan kualitas dari tahun ke tahun, mulai terhitung 2016 sampai 2020 ini ya, bisa dikatakan dari tahun ke tahun itu akan apa ya, mengalami kemunduran lah, kalau bisa dikatakan. Kita bisa lihat dari kakak-kakak tingkat kita 2016 ini di UMM ya, tuh bisa lah kita tahu itu kan kualitasnya seperti apa, orangnya seperti apa. 2017 ya tahu sendiri. 2018 secara kualitas mungkin lebih buruk lagi daripada 2017 gitu loh. Bener-bener lebih buruk banget kayaknya ya. Iya gitu loh, nggak tahu ya ini permasalahannya Emang sama fakta nggak sih sih ya, fakta. Emang di. nggak dibuat-buat, fakta emang begitu. Nah, Oh, mungkin dia tapi gini kreasinya. loh, sebagus apapun kurikulum itu didesain ya, kalau kita tadi berbicara tentang kurikulum, sebagus apapun kurikulum itu didesain, tapi ketika daripada ini loh Angel, teman-teman kita aja nggak niat dalam, itu kasarnya terlalu kasar mungkin ya, kurang inilah, Gak apa-apa kurang sih. rajin Emang atau ya, kurang apa gitu iya. ya. Ya kalau bahasa Jawa itu pak kok percuma gitu loh, percuma kita mau, ketika aspeksi katakanlah ya kan, ketika semua itu diperbaiki sistem-sistem yang ada itu kan. Tapi kalau daripada sistem mahasiswa itu sendiri, mereka nggak memiliki faktor X gitu kan. Kan faktor X Bener macam-macam tuh. banget. Iya, banyak banget sih untuk faktor X itu. Ya sekarang gini aja, teman-teman kalau misalnya nih, kita mengamati Angel di ini, di perkuliahan ya kan. Yang aktif dari 80 orang yang hadir katakanlah dalam satu kelas, bisa dihitung jari lah ya kan. Iya, iya bener banget. Paling yang aktif tuh Nah, cuman kayak 2 orang, 3 orang gitu. Selebihnya cuman diem, ya, perhatiin, jadi ikutin alur belajarnya aja nggak sih nah kayak itu gitu. gitu loh. Ditambah lagi kualitas dosennya dalam mengajar juga kurang baik. Ada nih Bikin beberapa bosan dosen gitu. yang apa ya? Iya bikin secara metode katakanlah bikin bosen. Ya monoton gitu aja. Kemudian secara penyampaian ini materi kurang keras lah, karena udah tadi ya faktor usia tadi gitu kan. Faktor usia banget. Kemudian kalau dosen yang muda kurang dihargai lah sama teman-teman. Jadi kompleks sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang tantangan dalam upaya peningkatan ini gitu Upaya loh. peningkatan. Jadi kalau bisa disebutkan nih ya katakanlah dari kualitas ini, kurikulum dulu gitu kan. Oh jangan kurikulum, ke SDM dalam artian dosen dulu. Dosennya seperti apa? Sama-sama kita bahas tadi, faktor usia gitu kan, menghambat. Kemudian ke kurikulum seperti apa? Desainnya kurang jelas gitu kan. Kalau di UMM katakanlah, ini contoh aja ya buat pembelajaran, kita nggak ada praktikum sampai semester 7 baru ada semester praktikum gitu Iya, kan. bener banget. Dan Kalau itu aku kan bandingin gimana nih, gitu loh ya kan. aku bandingin nih Betul. sama anak UNES. Betul. Mereka aja sudah praktikum nggak sih? Siapa kamu udah praktikum kan pastinya. Nah, dari UMM sendiri Nah, tuh untuk iya sih praktikum Mbak. tuh masih belum gitu loh. Sampai sekarang. Hmm. Sampai Tapi sekarang pun nih, aku tapi sama Rio kita juga, semester 6, aku belum praktikum. Kayak gitu. nah iya Mbak. Tapi ya balik lagi ya kalau masalah UNES.
aku udah dapat praktikum. Namun di sini juga dari sudut pandangku juga ya, berkenaan dengan praktikum tersebut, menurutku terlalu banyak praktikum yang harus ditempuh. Yang apa ya, misal nih ya, dari semester 3 sampai semester 6, kita ada praktikum. Tapi pembekalan, terutama pandemi saat ini juga ya, harus ke desanya masing-masing lah praktikum dengan fokus-fokus berbeda. Tapi itu juga menyulitkan. Pertama kayak di apa yang disampaikan dosen dengan saat kita terjun lapangan itu beda. Nah, itu sih memang sih di sisi positifnya banyak ada praktikum itu akhirnya skill kita terasah saat kita interaksi dengan desa ataupun individu gitu. Tapi hal itu juga mempengaruhi juga kayak kita 4-6 bulan gitu ya. Semester itu fokusnya itu dibagi praktikum sama mata kuliah, menempuh mata kuliah. Jadi kayak akhirnya sama-sama nggak maksimalnya di keduanya. Seperti itu sih kalau dari praktikum. Memang bagus sih praktikum kalau aku, tapi seharusnya itu nggak seluruhnya itu dibuat praktikum, ada sering-seringnya juga. Harusnya imbang gitu ya antara praktikum dengan teori kayak gitu. Betul. Nah, berkenaan tadi Mas Trio bilang kalau misalkan nih kualitas banyak mahasiswa yang masuk di kelas itu sedikit gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu itu sih mengkaji lagi kenapa sih mahasiswa itu kok mereka itu sulit atau nggak males lah untuk ikut kelas, boro-boro masuk kelas juga ya. Terkadang kita aja ya mahasiswa itu membaca buku pun kadang itu sangat sulit, perlu kalau nggak tugas males ya. nggak begitu. Nah itu sih permasalahan, mungkin itu juga ya mempengaruhi kualitas. Nah ada juga aku pernah dengar nih curhatan dari teman-teman kalau misalkan mereka juga malesnya juga cari bukunya, sumber buku di jurusan kesejahteraan sosial sendiri ini juga agak susah juga ya. Iya, minim banget untuk cari buku. Pengalamanku juga sih kayak gitu. Ketika ada tugas gitu ya, jadi tuh diharuskan untuk mencari sumber dari buku. Nah, sedangkan untuk kita cari buku sendiri di perpustakaan tuh sangat minim untuk ditemuin gitu. Karena bukunya cuma sedikit, mahasiswanya juga yang cari nggak cuma 2 atau 3 orang gitu. Jadi tuh kayak kendala banget gitu loh untuk nyari bukunya sendiri. Jadi harus gantian kayak gini-gini gitu, harus pinjam ke sana kemari. Tuh kalau di tempat kamu gitu juga nggak sih, Sipa? Ya, hampir sama juga sih, terutama pandemi saat ini ya. Nah, oke. Kita udah bahas seru-seru nih sampai lupa waktunya. Nah, banyak hal yang dapat kita petik nih, apa aja tantangan dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa kesejahteraan sosial pada sekarang ini. Nah, sebelum penutupan, mungkin ada closing statement dari kita semuanya ini. Inti dari diskusi ini tuh apa sih gitu, sampai kita kok mengungkap akan topik seperti ini itu. Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau? Siapa? Yaudah aku dulu Ya. apa ya? Ini closing statement ya dari tajuknya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa kesejahteraan sosial. Gini ya, kalau kita berbicara tentang tantangan, sangat kompleks banget ya. Sangat kompleks, benar-benar kompleks lah kalau di perkuliahan itu tentang peningkatan kualitas, apalagi ya kalau memang kita mau merubah ya harus memang dari kita secara individu masing-masing gitu loh. Dalam artian
kalau ada ini ya, biasanya kalau di anak-anak cases itu sejahterakanlah dirimu sendiri sebelum kamu mensejahterakan orang lain. Coba kita bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu, dia mau memperbaiki dirinya sendiri dulu, gitu kan. Itu semua sistem kita akan bekerja dengan baik gitu loh. Jadi apa ya, efek domino gitu. Ketika satu orang itu bekerja dengan baik, semua orang seperti itu ya. Ya udah, sistem itu akan bekerja dengan baik dan kualitas itu akan meningkat. Jadi bisa lah saling kritik, tapi ya ini tetap kita harus memperhatikan kualitas daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang singkatnya dari diskusi tadi itu banyak juga gitu kan sebenarnya yang belum bisa keungkap tentang tantangan daripada ini ya tadi kurikulum, kemudian SDM kita, baik itu secara mahasiswa, kemudian dari aspeksi PSPI, organisasi-organisasi profesi seperti itu gitu kan, yang memang hingga saat ini bisa dikatakan, hai kemana sih kalian gitu kan. Dosen juga dalam masa pandemi ini kurang mendukung gitu kan, dalam artian nggak support nih gitu kan, nggak out of the box katakanlah seperti itulah untuk mencari-cari. Nah mungkin itu sih kalau dari aku ya, permasalahan sebenarnya kompleks lah, kalau mau dibahas mungkin bisa di series sampai 100 ini gitu kan. Gitu aja sih kalau dari aku. Teman-teman yang lain coba. Ya, betul-betul. Ya, gimana kalau Mbak Angel sendiri? Kalau menurut aku ya, dari pembahasan kita sebenarnya nggak kurang lebih juga dari Rio. Kalau misalnya kita mau memperbaiki SDM-nya sendiri, ya kita harus meningkatkan dulu kualitas dari diri sendiri kita gitu. Baru nanti misalnya dari diri kita sendiri udah benar gitu, udah kita benerin gitu. Nanti tuh sistemnya akan ngikut gitu lah, akan ikut sendiri. Jadi bakal ngerti gimana alurnya, gimana cara buat kualitas SDM di jurusan kita nih, di kesejahteraan sosial jadi bagus, jadi lebih menarik gitu, nggak ngebosenin dan lain-lain kayak gitu. Jadi tuh lebih dibikin asik aja gitu loh. Jadi mungkin dari dosennya misalnya ngebosenin, ya udah mau gimana lagi kayak gitu ya, memang harus regenerasi lagi gitu ya dari dosen-dosen yang udah berumur kayak gitu. Kurang lebih ya hampir sama aja sih. Kalau dari Sipla gimana? Oke. Nah, closing statement dari aku sendiri ya, emang betul. Namun kita boleh mengkritik ya berkenaan dengan sistem ataupun dosen, tapi kita juga menurut kalau kita saling menyalahkan itu nggak akan selesai permasalahan ini. Jadi dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial, ayo kita inisiatif mulai dari sekarang dengan adanya organisasi-organisasi baik ekstra maupun intra, terutama di Perkomkasi. Yuk kita berkembang bareng, entah itu dalam bidang kepenulisan, karya-karya yang lainnya, kita tingkatkan dari sekarang. Kapan lagi coba, kita generasi milenial, kita nggak tahu tahun depan atau enggak 5 tahun depan kita jadi apa kalau kita nggak mulai dari sekarang. Itu sih. Nah, oleh karena itu, cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman podcast lover yang udah mendengarkan podcast pada kali ini. Kami dari PPH pamit dan sekian, terima kasih.